Siap. Mohon izin Bapak, itu rombongan pelaku yang melintas di Jalan HS Mustafa terpantau dari CCTV. Mohon maaf. Itu Pak, siap. Ya, urutan agenda rapat hari ini, Pak. Yang pertama, penjelasan terkait penyelesaian penangkapan beberapa anak di wilayah Tasikmalaya dan kasus dugaan pembunuhan yang dialami oleh Rahmat Faisandri, lalu kemudian diskusi dan tanya jawab, dan ketiga kesimpulan dan penutup. Jadi untuk yang Tasikmalaya, kemarin Mbak Rike dan kuasa hukum dari anak berhadapan dengan hukum sudah memberikan keterangan, ya, dan teman-teman dari Polres, dari kepolisian pasti juga sudah mengikuti dari media massa, ya, sudah mengikuti. Jadi nanti Pak, teman-teman dari Polres bergiliran, ya, menyampaikan tanggapannya, ya. Nanti setelah itu dari pihak kuasa hukum Ibu Yulida dan kawan-kawan kasih tanggapan, ya. Lalu berikutnya teman-teman dari kuasa hukum keluarga almarhum Rahmat Faisandri, ya, termasuk Pak Andre. Ya, jadi Pak Bodika juga nanti menyampaikan, ya. Jadi Pak dari Jawa Barat, lalu dari Kepolisian Jawa Barat, kemudian dari kuasa hukum Ibu Yulida, ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya, supaya tidak kita terlalu lama, karena kan kita perlu membuat kesimpulan. Lalu Pak Andre, ya, semua bisa bicara. Ini kayak tegang banget hari ini, santai aja guys. Supaya nggak tegang, saya dari Jakarta Timur mohon izin bacakan pantun, ya. Makan ketupat lauknya sukun. Cakep. Beda pendapat yang penting rukun. Cakep. Keluhan masyarakat kita dengarkan. Bapak-bapak aparat siap memberikan keadilan, ya. Oke, langsung. Jawa Barat dulu. Pak Propam dulu mungkin, ya, Pak Propam, ya. Pak Propam, kemudian Pak, silakan. Yang mana mau duluan? Oke, Pak Kapolres dulu, ya, silakan. Ini Pak Kapolres yang baru, ya. Jadi ketika kejadian masalah ini dulu bukan Bapak, ya Pak, ya, bukan Pak Faruk, ya. Siap. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 3 beserta anggota, yang kami hormati anggota DPR RI Ibu Rike Diah Pitaloka, Bapak Andri Rosiade, yang kami hormati Direskrim Polda Jabar dan Kabid Propam Polda Jabar, yang kami hormati keluarga ABH dan penasihat hukum, yang kami hormati para korban dan penasihat hukum, hadirin sekalian peserta rapat dengar pendapat yang berbahagia. Izinkan kami AKBP Muhammad Faruk Rozi, Kapolres Tasikmalaya Kota, menyampaikan penanganan perkara kasus pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum kami. Adapun dasar kami melakukan proses penegakan hukum dan penanganan perkara yaitu adanya laporan polisi nomor 364/Romawi 11/2024 SPKT Polres Tasikmalaya Kota Polda Jabar tanggal 17 November yang mana yang melakukan pelaporan adalah saksi pelapor saudari Imas Siti Saadah yang merupakan istri korban Muhammad Taufik. Korbannya sendiri ada dua orang yaitu Muhammad Taufik dan juga Aji Gustiawan, yang mana dalam laporan tersebut disampaikan oleh pelapor bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan pasal 170 KUH Pidana, yang mana waktu kejadiannya pada tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 1.30 WIB dini hari dan terjadi di Jalan M. Wijaya Praja RT 1 RW 3 Kelurahan Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Adapun dalam menangani perkara tersebut, kami telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, yaitu saksi pelapor, istri korban, kemudian yang kedua
Saudara Aji Gustiawan dan Muhammad Taufik selaku saksi korban. Kemudian tersangka dewasa atas nama Nandi Sabdillah Purnama dan juga 4 orang ABH, yaitu ABHDW, ABHFM, ABHRS, ABHRRP. Demikian juga saksi anak MSA, saksi anak J, saksi anak GPP, dan kami memeriksa 3 orang saksi masyarakat yang ada di lokasi kejadian. Mohon izin hasil penyidikan kami diperoleh kesimpulan bahwa kami menetapkan 5 orang pelaku, yang mana 1 orang pelaku tersangka dewasa atas nama Nandi Sabdillah Purnama dan 4 ABH, yaitu ABH inisial FM, ABH inisial RS, ABH inisial DW, dan ABH inisial LRP. Mohon izin untuk kronologis kejadian berawal dari pada tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pelaku dewasa ABH, teman-teman dari ABH berkumpul di rumah ABH RS untuk melaksanakan minum minuman keras jenis ciu di wilayah Perum Pegaden Kawalu, Kota Tasikmalaya. Kemudian pada pukul 23.00 mereka berpindah ke warung yang berada di daerah Uruk, Kecamatan Kawalu, dan melanjutkan kegiatan minum minuman keras. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB mereka melaksanakan konvoi melewati rute Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian ke Jalan Hasyad Mustafa, selanjutnya melintasi Jalan Padayungan, lalu menuju ke Jalan SL Tobing. Dengan posisi saudara R membonceng anak saksi inisial GPP dan ABHRS menggunakan sepeda motor Vario warna merah hitam. Selanjutnya anak saksi inisial MSA membonceng ABHDW dan tersangka dewasa Nandi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih. Dan yang ketiga, ABHFM mengendarai sepeda motor Sonic warna putih. Dan yang keempat, saksi anak inisial JN membonceng ABHRRP menggunakan Honda Beat warna hitam. Mohon izin pada pukul 1.30 WIB dini hari pada tanggal 17 November, rombongan ABH dan tersangka dewasa bertemu dengan 2 orang korban, yaitu korban atas nama Taufik dan korban atas nama Aji. Di mana pada waktu itu korban atas nama Taufik dan Aji salah satunya sedang membuang air kecil di pinggir jalan. Selanjutnya rombongan menggeber-geber kendaraannya sehingga mengganggu korban, dan korban sempat melontarkan makian dan kata-kata provokatif kepada rombongan yang mengakibatkan rombongan berbalik arah dan terjadilah penganiayaan. Yang pertama kali turun dari kendaraan adalah ABH atas nama DW, di mana ABH atas nama DW melakukan pembacokan 2 kali kepada korban atas nama Taufik. Selain ABH DW, juga pelaku dewasa Nandi juga melakukan pemukulan 2 kali kepada saudara Taufik. Adapun kejadiannya adalah pada saat dikejar, saudara korban Taufik sempat terjatuh, dan pada saat terjatuh dibacok 1 kali mengenai punggungnya, dan korban Taufik berbalik, dan pada saat dibacok kedua kalinya korban sempat menangkis dengan menggunakan jarinya, dan korban sempat membuka masker yang digunakan oleh pelaku ABHDW. Selanjutnya di waktu yang bersamaan 3 anak ABH yaitu ABH RRP, ABH FN, dan ABH RS mengejar korban atas nama Aji di arah yang berlawanan. ABH RRP memukul korban atas nama Aji dengan menggunakan stick bisbol sebanyak 2 kali. Yang pertama mengenai punggung korban atas nama Aji, yang kedua mengenai kepala korban atas nama Aji. Memang pada waktu itu korban atas nama Aji kebetulan menggunakan helm sehingga tidak menyebabkan cedera serius. Setelah itu ABH atas nama FM juga memukul kepala korban Aji 1 kali, dan ABH atas nama RS melempar batu 1 kali ke arah kepala korban. Setelah itu Aji berteriak untuk minta tolong sehingga menyebabkan 3 orang saksi yang berada di lokasi kejadian, masyarakat yang ada di lokasi kejadian, menghampiri dan menolong korban atas nama Taufik dengan atas nama Aji, yang mana salah satu saksi masyarakat yang ada di lokasi yaitu saksi atas nama Beni itu sempat merekam dengan menggunakan handphonenya, merekam sesaat setelah
kejadian. Memang pada saat kejadian saksi Beni tidak sempat merekam karena yang bersangkutan bergegas untuk menolong korban atas nama Taufik karena sudah dibacok oleh ABH dan pelaku dewasa. Tetapi setelah itu, setelah para pelaku melarikan diri, saudara Beni sempat merekam kejadian itu dengan menggunakan handphonenya dan sudah kami sita di perkara tersangka yang dewasa. Mohon izin apabila diperkenankan kami izin memutarkan rekaman CCTV yang menjelaskan rute konvoi dari ABH dan pelaku dewasa. Siap, mohon izin Bapak, itu rombongan pelaku yang melintas di Jalan HS Mustafa terpantau dari CCTV. Mohon maaf. Itu Pak, siap. Nah, itu Pak, mohon izin. Siap, itu yang sempat ada yang turun untuk melakukan pembacokan dan pengejaran kepada korban atas nama Aji dan korban atas nama Taufik. Next. Mohon izin Bapak, dari keterangan para pelaku yang baik yang dewasa maupun ABH diperoleh beberapa peranan. Yang pertama adalah untuk ABH atas nama DW memiliki peranan membacok korban sebanyak 2 kali ke arah punggung dan badan korban. Khusus untuk korban atas nama Taufik, yang mana pada saat dibacok yang kedua kalinya korban sempat menangkis dengan menggunakan jarinya dan sempat membuka masker dari ABH atas nama Dewi. Kemudian yang kedua, ABH FM memukul korban menggunakan 1 kali ke bagian kepala korban atas nama Aji. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga, ABH RRP memukul korban atas nama Aji sebanyak 2 kali menggunakan tongkat bisbol. Yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai kepala korban. Yang ketiga, ABH inisial RS melempar batu sebanyak 1 kali ke kepala korban atas nama Aji. Next. Adapun peran pelaku yang dewasa atas nama saudara Nandi Sabdillah Purnama bin Nandang Purnama, yaitu memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali ke arah bahu sebelah kiri belakang korban atas nama Taufik setelah korban atas nama Taufik dibacok oleh ABH inisial DW. Mohon izin Bapak, ini hal yang krusial yang perlu kami sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan korban atas nama Taufik menerangkan mengenali ABH inisial DW setelah diperlihatkan foto dari ABH berinisial DW. Dan korban membenarkan bahwa ABH inisial DW merupakan salah satu pelaku pengeroyokan dan yang melakukan pembacokan kepadanya. Izin kami sampaikan dokumentasi pemeriksaan pada saat didampingi oleh orang tua dan Bapas. Next. Termasuk penunjukan pendampingan penasihat hukum terhadap keempat anak ABH. Bentar, Pak, kembali lagi tadi yang di pendampingan orang tua tadi. Ada gambar foto tadi. Nah, ini kapan, Pak? Kapan, pada saat ditangkap, diperiksa atau baru-baru ini? Mohon izin pada saat dilaksanakan pemeriksaan, Pak. Pertama kali ditangkap. Pertama kali ditangkap tidak didampingi oleh orang tua, Pak, karena memang kami tidak melakukan penangkapan. Awal mulanya kejadian ini Ya, adalah mulai didampingi orang tua itu kapan, Pak? pada saat diperiksa, Pak. Berapa hari setelah ditahan? Orang tua mendampingi, langsung kita menghubungi orang tua pada saat setelah mereka diinterogasi, Pak. Jadi hari itu juga orang tuanya hadir mendampingi. Siap, Bapak, dipanggil. Nanti dikonfirmasi dengan orang tua. Siap. Ya. Oke. Next. Penunjukan pendampingan penasihat hukum terhadap keempat anak ABH. Permohonan pendampingan kepada Bapas, Pak, dalam penanganan perkara. Kemudian mohon izin laporan penelitian masyarakat dari Bapas kelas 2 Garut terhadap keempat anak ABH.
Mohon izin Bapak, kami jelaskan timeline penanganan perkara. Kami bagi dua Pak, timeline penanganan perkara yang 4 anak ABH dan 1 yang dewasa. Karena memang LP ini kami pisah penanganannya Pak. 1 SPDP untuk anak yang dewasa, 1 SPDP untuk 4 ABH Pak. Karena memang penanganannya berbeda. Izin. Awal mulanya kami mendapatkan laporan polisi Pak dari istri dari korban Taufik, yaitu pada pukul 5.38 WIB, yang mana istri dari korban atas nama Taufik itu atas nama Ima Siti Saadah itu mendatangi SPKT Polres Tasikmalaya Kota, Polda Jabar Pak, melaporkan adanya penganiayaan atau pengeroyokan yang mana korbannya adalah suaminya sendiri. Setelah itu Pak, kita melakukan penyelidikan pada tanggal 17 November 2024 sampai dengan 30 November 2024 dengan dilengkapi surat perintah penyelidikan dan sprintgas untuk penyelidikan. Adapun tindakan penyelidikan kami adalah melakukan penyisiran CCTV dari berbagai titik rentang waktu 21 November sampai dengan 30 November 2024 dan kemudian melakukan klarifikasi Pak, melakukan berita acara wawancara kepada korban Muhammad Taufik, saksi yang berada di TKP, masyarakat yang di TKP yaitu Ari Agusti, Aditya Koirul, dan Beni Bardani, serta melaksanakan interview atau berita acara pemeriksaan wawancara kepada korban yang satunya lagi atas nama Aji Gustiawan. Mohon izin Bapak, kami jelaskan bahwa awal mulanya kami mengetahui bahwa 1 orang tersangka dewasa dan 4 ABH ini berdasarkan dari KRYD Pak. KRYD untuk melakukan razia minuman-minuman keras Pak. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekumpulan masyarakat yang melakukan pesta minuman keras. Setelah kami datangi, mohon izin Bapak, itu ada 2 orang yang kami dalami karena memiliki kartu identitas geng motor. Nanti kartunya kami sampaikan di akhir Pak, izin. Setelah itu kami dalami dan mereka sendiri yang menyatakan bahwa mereka melakukan pembacokan Pak, mohon izin. Setelah itu kami tidak langsung percaya Pak, mohon izin. Foto-foto dari mereka itu kami sampaikan kepada korban atas nama Pak Taufik. Jadi maaf Pak, yang 2 orang itu bukan saat kejadian ditangkap, bukan saat kejadian yang tadi pembacokan ya. Sudah tanggal berapa itu Pak? Izin Bapak, yang mana? Yang 2 orang mengaku kan kena razia tuh, razia minum-minuman keras, lalu ada kartu anggota itu. Bukan Bapak, bukan. Hah? Itu pada waktu dilaksanakan razia Pak. Izin. Ya, berapa hari setelah kejadian Pak? Izin Bapak, kejadian pada tanggal 17 November, untuk razia itu pada tanggal 30 November. 30 November. Siap. Orang-orang itu ditangkap tanggal berapa? Ini tadi 19 kalau nggak salah. Ini awal, balik lagi 1 halaman. Ya agak bingung biar kita nggak bingung semua Pak. Tanggal 17 kejadian. Kejadian 17 Pak. Lalu penangkapan, interview segala macam tanggal berapa Pak? 30 November 2024. Tanggal 30. Siap. Ketika razia itu. Siap. Ada selang waktu hampir 2 minggu ya Pak ya. Siap. Ada waktu. Oke. Tenggat waktu itu Pak kami gunakan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan. Siap. Oke, lanjut yaitu Pak. melakukan BAW kepada beberapa saksi dan juga korban. Oke, lanjut Pak. Siap. Mohon izin Bapak, setelah itu kita melakukan gelar perkara, meningkatkan penyelidikan ke tingkat penyidikan. Yang mana setelah melakukan gelar perkara, kita juga membuat risalah gelar perkara dan menerbitkan surat perintah penyidikan serta menerbitkan SPDP Pak kepada kejaksaan. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan ulang yang tadinya berita acara wawancara, interview dari pelapor dan saksi korban, kita tingkatkan menjadi BAP Pak karena sudah sidik. Terlebih dahulu kita periksa yang pertama yaitu saksi pelapor, istri dari korban Muhammad Taufik yaitu Ima Siti Saadah, dan yang kedua Muhammad Taufik sendiri, kemudian saksi di lokasi masyarakat yaitu Aditya Koirul, Aji Gustiawan, Ari Agusti. Dan juga kita menghubungi Pak keluarga ABH, penasihat hukum pihak Bapas untuk mendampingi keempat anak. Itu waktu ditangkap di mana? Bukan di kediaman anak itu? Waktu pertama kali kena razia itu? Pada saat KRYD Bapak, mohon izin. Di mana lokasinya Pak? Siap. Bukan di kediaman, bukan? Bukan Pak, di mana? Di salah satu warung Bapak, mohon izin. Ya, bukan di kediaman anak itu. Bukan, jadi bukan, tidak Bapak. ada orang tuanya? Bukan, itu. tidak. Karena memang kita tidak tahu bahwa itu adalah pelaku anak Pak, mohon izin. Oke. Siap. Yuk, lanjut. Siap. Setelah itu Bapak, hasil interogasi kami BH
kami tuangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi terlebih dahulu Pak. Jadi sebelum kita periksa sebagai tersangka, ABH itu kita periksa sebagai saksi Pak, izin sebelumnya. Yaitu pemeriksaan BAP saksi, baik itu kepada saksi anak inisial RRP, kemudian ABHDW, RS. Maaf Pak. Jadi ini razia ini memang razia umum gitu Pak ya, bukan Razia umum, khusus Bapak. mencari tersangka. Dan lazim dilakukan di Tasikmalaya Kota. Setiap Lazim dilakukan, bukan dalam rangka khusus penyelidikan mencari tersangka, pembacokan, bukan Bapak. Bukan. Saat itu ada 2 anak yang mengaku bahwa dialah yang membacok itu, gitu. Ya, betul Bapak. Setelah didalami, kami bawa ke kantor karena di waktu kita melaksanakan KRYD itu Pak, kami temukan 2 kartu geng motor Pak, izin. 2 kartu geng motor. Oke. Next. Jadi nanti dulu Pak. Siap. Dan di razia nih. Siap. Ada apa di waktu razia? Kesalahannya apa Pak? Ada Miras miras. ciu Pak. Ciu. Mabok-mabokan. Siap. Ada apa lagi selain itu? Hanya itu Pak. Oke, nggak ada senjata. Tidak ada. Senjata. Siap. Lalu diperiksalah anak-anak itu. Siap. Oke, tiba-tiba yang 2 orang mengaku bahwa ikut melakukan pembacokan. Pernah melakukan pembacokan. Beberapa 2 minggu sebelumnya lah ya, kalau nggak Siap. salah. Ya, tiba-tiba di situ mengaku. Oke, lanjut. Pak. Mohon izin Pak, selanjutnya kita melaksanakan gelar perkara untuk penetapan tersangka Pak, yaitu tersangka dewasa atas nama Nandi Sabdila Purnama dan juga 4 ABH. Mohon izin. Siap. Setelah itu kita langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dewasa atas nama Nandi Sabdila Purnama pada tanggal 30 November 2024 dengan nomor SPK 158/11 Romawi Reskrim Tasikmalaya Kota Pak. Setelah itu untuk tersangka dewasa langsung kita periksa sebagai tersangka yaitu Nandi Sabdila Purnama. Setelah itu kita juga melakukan penangkapan terhadap 4 anak ABH yang pada tanggal 30 diantaranya ABH atas nama FM, ABH atas nama RS, ABH atas nama DW, dan ABH atas nama RRP Pak. Izin. Sebentar Pak. Jadi waktu razia ada 2 yang mengaku. Siap. Terus ABH lainnya dan tersangka tangkapin dari mana Pak? Pengembangannya dari mana Pak? Berdasarkan keterangan salah satu saksi Bapak, mohon izin. Satu saksi. Salah 2 orang saksi itu Pak, Oke. izin menyatakan bahwa pernah melakukan pembacokan. Oke. Siap, dan menyampaikan untuk lebih jelasnya itu untuk bertanya kepada salah satu ABH yang lain seperti itu Pak, izin. Jadi yang 2 ini menginformasikan bahwa yang melakukan ini gitu. Siap, betul Pak. Oke, lanjut. Setelah itu Pak, hari Minggu 1 Desember 2024 kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ABH FM, ABH RS, ABH DW, ABH RRP Pak. Setelah itu mohon izin dilanjutkan dengan kita melakukan penahanan Pak kepada keempat ABH tersebut di tanggal 1 Desember. Mohon izin. Tanggal 1 Desember penahanan. Siap. Langsung didampingi orang tua ketika sudah penahanan. Pada saat pemeriksaan Pak itu didampingi oleh orang tua. Didampingi orang tua. Ya, nanti teman-teman kuasa hukum ya. Ini ya. Siap Pak. Oke, lanjut. Kemudian pada hari Selasa 3 Desember kita melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu beberapa unit sepeda motor, beberapa unit helm dan juga pakaian yang digunakan oleh ABH pada saat melakukan penganiayaan berdasarkan persesuaian dari rekaman CCTV dan juga keterangan saksi masyarakat yang ada di lokasi kejadian. Kita ya Pak. Oke, lanjut Pak. Pak, sebentar Pak. Ketika dilakukan penahanan, kan ini ada ABH, ada tersangka. Siap. Berdasarkan kriteria usianya. Adakah perlakuan khusus terhadap ABH ini Pak ditempatkan di tempat yang memenuhi syarat untuk menahan ABH Pak? Mohon izin Bapak, untuk kami sampaikan di sini bahwa ABH itu kami tempatkan di ruang khusus tahanan anak yang ada di Polsek Tawang. Karena memang Pak di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Medan Tasikmalaya kita tidak mempunyai ruang tahanan khusus untuk anak. Jadi yang di Polsek Tawang itu Pak yang kita fungsikan khusus anak karena memang itu jaraknya yang terdekat dengan Polres dan tidak ada tahanan yang lain di situ Pak. Oke, lanjut Pak. Mohon izin Bapak, setelah itu hari Senin 19 Desember kita mengirimkan berkas perkara kepada kejaksaan. Dan hari Rabu 11 Desember berkas perkara yang kami kirim untuk ABH itu dikembalikan oleh kejaksaan.
Setelah itu hari Kamis 12 Desember kami mengirimkan kembali berkas perkara kepada kejaksaan dan mohon izin pada hari Jumat 13 Desember 2024 berkas perkara ABH dengan 4 orang anak dinyatakan P21. Siap. Dan untuk tahap 2-nya Pak kami lakukan di Senin 16 Desember 2024 dan untuk terbarunya adalah hari Kamis 23 Desember 2024 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kota memvonis ABH 1 tahun 8 bulan dari tuntutan jaksa 2 tahun Pak.